Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa, izin menyampaikan mengenai sosial emosional. Yang pertama yaitu berkaitan dengan tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan yang baik dalam memberikan pembelajaran bermutu dan dalam pembelajaran yang ada kaitannya nanti sosial emosional. Karena guru itu merupakan teladan, maka guru harus dapat mengelola emosi dengan baik dalam hal apapun kondisinya, baik itu kondusif ataupun tidak. Hal ini dapat menjadikan contoh yang positif bagi peserta didik dalam pengelolaan emosi mereka. Kemudian, guru juga harus dapat membedakan mengenai kepentingan pekerjaan pribadi dan segalanya yang sekiranya dapat memengaruhi kemampuan dalam kelas dalam pengelolaan emosionalnya. Kemudian, kasus yang pernah saya lihat berkaitan dengan sosial emosional di dalam kelas, yaitu kesalahan guru dalam pengendalian atau penguasaan. Guru itu pilih kasih sehingga peserta didik merasa iri, tidak bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Maka kita sebagai calon guru udah mengetahui, udah pernah mengalami, berarti selanjutnya harus bisa memperbaikinya, harus bisa menjadi guru yang adil dan sehingga menjadi contoh yang baik dan dapat mendukung sosial emosionalnya peserta didik atau setidaknya mendukung mereka untuk mau untuk belajar bersama kita. Dalam hal sosial emosional, ada yang bisa dilakukan sekolah untuk mendukung pembelajaran tersebut, seperti dengan pembelajaran berbasis sel. Sekolah dapat mengintegrasikan pembelajaran sel ke dalam kurikulum dan mengintegrasikan dalam program di dalam pembelajaran. Selain itu juga dengan program keterampilan sosial emosional. Sekolah dapat menyelenggarakan program khusus yang bertujuan untuk pengembangan keterampilan sosial emosional anak, seperti pelatihan keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, dan pengelolaan emosi. Dan tak kalah penting yaitu dengan menciptakan budaya sekolah yang positif, yaitu dengan menciptakan lingkungan inklusif, mendukung dan ramah yang bisa diterapkan dengan kebijakan anti-bullying, mempromosikan kerjasama dan kerjasama antar peserta didik, serta memberikan penghargaan atas perilaku positif. Dalam penerapan tadi, yang menjadi tantangan bagi sekolah, mungkin implementasi program tadi itu membutuhkan investasi yang signifikan dalam hal waktu dan tenaga, baik itu tenaga guru ataupun staf sekolahan. Serta bisa jadi juga berkaitan dengan anggaran. Dan dalam penerapan tadi, yang sangat mempengaruhi yaitu karakteristik peserta didik. Karena peserta didik itu kan dari latar belakang sosial emosional keluarga yang berbeda-beda. Maka dari segi kematangan sosial emosional dapat memengaruhi seberapa efektif mereka dalam memahami dan mengelola emosi mereka sendiri, serta interaksi secara positif dengan orang lain. Jadi, kita sebagai guru harus menerapkan sosial emosional dalam pembelajaran. Bisa diawali dengan memahami karakteristiknya, bisa dilakukan tes diagnostik non-kognitif ataupun observasi sebelum kegiatan pembelajaran. Kita mungkin sudah mengenal beberapa film yang bisa kita jadikan inspiratif pengembangan sosial emosional guru. Salah satunya ada film Laskar Pelangi. Hal penting saat menonton film Laskar Pelangi ini yang dapat saya petik yaitu ada seorang anak asli Belitung yang berusaha keras mengejar mimpinya dengan bersekolah di salah satu SD yang hampir roboh bernama SD Muhammadiyah Gantong. Mereka menghadapi berbagai masalah seperti kekurangan fasilitas pendidikan dan budaya sekolah.
Tetapi dengan berbagai masalah tadi, mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan yang layak atau pendidikan yang baik untuk belajar. Sebagai guru, inspirasi baik yang dapat saya ambil berkaitan dengan peran guru sebagai agen perubahan dalam menciptakan perubahan positif. Nah, guru ini tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pembimbing, motivator, dan pemimpin yang baik yang dapat membawa dampak besar dalam pewujudan potensi peserta didik. Guru itu bisa memberikan dukungan dan dorongan kepada peserta didik untuk mengikuti atau meraih impiannya. Film serupa dengan Laskar Pelangi ada Deadpool Sociality dan Sekolah Rimba. Dead Sociality ini hal yang dapat kita petik dari film ini yang mengisahkan rintangan seorang guru profesional menghadapi rintangan khususnya dalam dunia pendidikan dengan sikap yang tenang dan penuh kehati-hatian sehingga dapat memberikan semangat dan pelayanan terbaik untuk siswa-siswanya di dunia pendidikan. Di dalam film ini mengajarkan seorang guru harus menggali, mengenali jati diri anak sesuai dengan minat yang dimilikinya. Dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan sosial emosional. Selain itu ada film Sekolah Rimba. Film ini mengisahkan atau memperlihatkan perjalanan Butet Manurung dalam membentuk masyarakat suku anak dalam secara sosial dan emosional. Butet ini menunjukkan empati dan kesadaran sosial dalam merespon kebutuhan masyarakat dan kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal yang kuat serta menunjukkan kemampuan manajemen sosial emosional dalam menghadapi suatu tantangan. Dalam film ini pun juga memberikan dampak bagi pembangun karakter melalui pemaknaan hidup dan tujuan dengan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selain dari film ini, dari pengalaman-pengalaman kita di sekolah, semoga dapat menjadi pelajaran dan dapat kita terapkan di dalam kelas untuk membentuk lingkungan sosial emosional yang kondusif yang dapat menjadi pengaruh baik kepada peserta didik atau setidaknya peserta didik itu memiliki semangat untuk belajar bersama kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.